Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Tanjung. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. NIM saya 3040190016. Saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Provinsi Jambi. Nah, di sini jika saya disuruh memilih, apakah saya memilih menjadi seorang karyawan ataukah memilih menjadi seorang wirausaha, maka saya akan memilih menjadi seorang wirausaha. Yang mana alasan saya adalah karena baginda Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi seorang wirausaha. Karena pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang di suatu pasar. Yang kedua, alasan saya ingin menjadi seorang wirausaha adalah saya sudah menjadi cita-cita saya sejak dulu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Dan yang ketiga, bisa mengatur waktu kita untuk bekerja, yang mana waktu itu bisa kita kelola, yang mana untuk bekerja, untuk keluarga, untuk beribadah. Jadi tidak terpaku dari kita berangkat jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Tidak seperti itu. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita bisa mengatur waktu, memanage waktu itu sendiri sesuka hati kita. Yang mana ketika itu tidak bisa kita lakukan, kita tinggal. Tidak ada yang menekan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi diri kita sendirilah yang memanage jalannya suatu kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, saya ingin menciptakan peluang, lowongan pekerjaan untuk generasi milenial, untuk teman-teman saya dan generasi selanjutnya. Karena banyaknya pemuda Indonesia yang masih pengangguran. Di sini ketika kita seorang pemuda, kita seorang anak bangsa menciptakan suatu usaha yang banyak, lowongan pekerjaan yang banyak, maka kita akan mempersempit pemuda yang pengangguran. Dan itulah salah satu dari motivasi saya menjadi seorang pengusaha. Nah, jika saya ditanya bisnis apakah yang akan saya pilih ketika saya ingin menjadi seorang pengusaha, maka banyak. Karena saya juga ingin berbisnis di dunia properti, fashion, di dunia makanan ringan dan yang lain. Nah, seperti saya ingin punya peternakan, membudidayakan peternakan sapi atau domba kambing. Nah, jadi saya ingin punya banyak bisnis di setiap sektor, di bidang-bidang yang lain. Nah, dari apa sih yang sudah saya lakukan untuk menjadi seorang wirausaha? Yang jelas pastinya saya dari dulu sudah belajar. Dari saya menjadi seorang reseller, entah itu reseller sepatu, reseller baju, reseller kerudung, semua hampir saya jelajahi menjadi reseller itu. Dan ketika kita menjadi reseller, kita mendapat nih ilmunya dari itu pemasaran, dari bidang menjaga kualitas produksi, dari deadline, dan banyak sekali ilmu yang kita dapat ketika kita bergabung dengan mereka perusahaan besar itu. Dan di situ kita akan tahu hambatan apa saja sih yang sering yang terdapat di perusahaan itu. Ketika di bidang sektor misalnya kerudung, baju, kalau kerudung ini seperti ini, hambatannya ada di sini, ada di A, B, dan C. Ketika kita berada di baju, hambatannya ada di A, B, dan C. Nah, itu masing-masing dari situ kita mendapat ilmu dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk sementara ketika saya tanya apa sih usaha yang sudah kamu buat dari sekarang,
dari sekarang. Untuk saat ini saya sedang mencoba menjalankan beberapa usaha. Yang pertama, saya mencoba usaha di bidang minuman. Mungkin ketika sekarang lagi marak-maraknya ada boba dan minuman lainnya, di sini saya membuat minuman yang mungkin kelasnya buat anak-anak mungkin ya, atau anak-anak lah, yaitu bisnis minuman es buah yang biasanya orang tahu tuh di pinggir-pinggir jalan itu ada, yang biasa ada rasanya es buah, cappuccino, es teler dan lain sebagainya. Nah, di situ kami belum lama ini saya bersama rekan-rekan saya, teman-teman saya mencoba membuat bisnis es buah tersebut. Alhamdulillah beberapa waktu ini sudah berjalan lancar. Semoga kedepannya tetap lancar. Dan yang kedua, saya sedang proses ingin membuat bisnis kopi. Saya di sini ingin membuat produk kopi. Ini lagi proses pembuatan nama brand dan pengemasan dan lain sebagainya. Untuk kerjasama pembuatan kopi itu sendiri, alhamdulillah saya sudah dapat, dan insya Allah sebentar lagi kita akan launching untuk bisnis kopi tersebut. Karena saya sendiri suka minum kopi, dari situlah saya berinovasi ingin membuat produk kopi. Nah, nanti insya Allah nggak lama lagi kami akan meluncurkan produk kopi yang dan yang ketiga yang sudah saya jalani juga, yaitu usaha peternakan. Belum lama juga kemarin saya bekerja sama dengan paman saya sendiri untuk membuat ternak domba. Di sini kami sedang mencari jalan, mencari celah bagaimana sih menginu atau memelihara domba itu dengan baik. Bagaimana domba itu biar terus gemuk, yang banyak gizinya, pakan apa yang cocok dan lain sebagainya. Dan dulu saya sempat juga ingin buat brand, mencoba di fashion, yaitu menjual kerudung, tapi banyak kendalanya sehingga saya belum bisa menciptakan produk saya sendiri. Hambatan-hambatan apa saja yang ada ketika saya berusaha menjalankan bisnis itu, ya banyak macamnya. Nah, salah satunya pasti dari finansial, dari modal, karena yang namanya usaha, semua usaha itu butuh modal. Finansial itu memang tidak bisa ditinggalkan, karena sangat krusial. Karena kita butuh dana untuk usaha yang akan kita lakukan. Mungkin yang lain seperti teknisnya, seperti pergerakan kita, kerjasama, mencari produk-produk yang unggul, mencari nama brand yang bisa dikenal. Karena kelihatannya nama brand itu remeh, padahal kalau kita belajar tentang yang namanya paket pemasaran, nama brand itu sangat penting. Karena orang akan mengingat kita itu dengan apa? Dengan nama brand yang kita buat itu nanti. Nah, itu mungkin usaha-usaha yang sedang saya lakukan dan yang mau saya lakukan. Doakan semoga selalu tetap lancar dan dipermudah oleh Allah. Dan pesan dan sedikit motivasi, kata-kata motivasi dari saya, yaitu ada ungkapan pepatah mengatakan tidak semua itu bisa dibeli dengan uang, akan tetapi semua itu membutuhkan uang. Semua membutuhkan uang demi hidup berkecukupan. Setiap hari
kamu harus bekerja. Kamu dituntut untuk tidak menyerah manakala kamu sedang menghadapi rintangan. Jadi bekerja itu tidak harus menjadi PNS atau karyawan swasta. Tetapi kita juga bisa berwirausaha. Kadang orang menyebut wirausaha itu sering dikaitkan dengan pembisnis. Memang terlihat sama, akan tetapi pembisnis dengan wirausaha itu berbeda. Pengusaha itu ibarat kata orang menjalani usaha atau aset. Nah, sedangkan wirausaha itu digambarkan sebagai orang yang kreatif menciptakan atau memanfaatkan barang menjadi punya nilai. Punya nilai apa? Punya nilai jual. Dengan kreativitas dia memanfaatkan barang-barang di sekitarnya atau produk lokal menjadi punya nilai, bisa dijual, bisa bersaing di pasar, baik pasar kancah nasional maupun internasional. Jadi kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus tetap semangat menjadi pemuda yang produktif, yang aktif dan produktif, menjadi wirausahawan agar bisa mempersempit pemuda-pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu video perkenalan dari saya. Banyak kurang dan salahnya. Saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qalada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kata.